Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Komandan Tampanku bab 33. Maaf dari Komandan. Seketika air mata Ira mengalir. Sudah sebulan lebih sejak terakhir kali mereka bertemu di mall. Ira berusaha keras untuk melupakan Bian. Bahkan ia rela berusaha membuka hati untuk Arga. Kekecewaannya udah sangat dalam. Apalagi kalau itu Bian meninggalkan Ira sendirian dan ia malah pergi dengan wanita lain. Namun kini Bian justru ada di hadapannya, datang bersama keluarga untuk melamarnya. Ira tidak paham dengan situasi yang ia hadapi. Ia merasa bahwa Bian telah mempermainkannya. Mereka semua diam karena paham bahwa Ira pasti sangat kecewa pada Bian. Namun, mereka pun tahu bahwa dua insan itu masih sama-sama saling mencintai. Hal itulah yang membuatmu memberi kesempatan pada Bian. Kemarin Bian menghubungimu kembali dan mengatakan niat baiknya itu. Awalnya mu sempat menolak. Namun, Bian memohon dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Bian pun menjelaskan apa yang terjadi selama sebulan terakhir, sehingga mu tidak tega dan mau memberikan kesempatan padanya lagi. Ira menatap Bian untuk beberapa saat. Akan tetapi, ia tidak sanggup menghadapi situasi seperti ini. Rasanya begitu sesak dan sakit. Napas Bian pun terlihat begitu cepat. Sepertinya ia merasakan hal yang sama dengan Ira. Maaf, permisi, ucap Ira. Lalu ia langsung pergi tanpa menyapa orang tua Bian lebih dulu. Kekecewaannya sudah terlalu besar. Ira bahkan sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ra, panggil Rani. Ia tidak menyangka Ira akan seperti itu. Ia pikir meskipun akan menolak, setidaknya Ira duduk lebih dulu. Om, Tante, bolehkah? Tanya Bian, dengan mata yang berkaca-kaca. Silakan. Jawabmu. Ia tahu apa yang akan Bian katakan. Mau memberi kesempatan pria itu untuk menjelaskan pada anaknya. Terima kasih, Om. Ucap Bian. Orang tua Bian tidak menyalahkan Ira. Mereka dapat memakluminya karena memang Bian sudah terlalu lama menggantung hubungan mereka. Ia mengejar Ira. Ra, tunggu. Panggilnya. Sadar dirinya dikejar oleh Bian, Ira pun berlari ke arah taman. Ia tidak ingin Bian membuntutinya ke kamar dan ada drama di depan kamarnya itu. Setibanya di depan taman, Ira duduk di gazebo sambil menangis. Sepertinya ia pun masih mengharapkan penjelasan dari Bian. Melihat Ira duduk, Bian pun memperlambat langkahnya. Ia tidak ingin Ira berlari lagi. Ra, aku bisa jelasin semuanya. Ucap Bian sambil mendekat ke arah Ira secara perlahan. Ia mengusap air matanya. Apa yang perlu dijelasin? Katanya kamu gak kenal sama aku. Sindir Ira. Ra, kamu kan tahu kerjaan aku kayak gimana. Waktu itu aku lagi diincar oleh mafia. Aku gak mau keselamatan kamu terancam. Bahkan kamu sendiri sempat dibuntuti orang kan? Ujar Bian. Saat ini Bian sedang berdiri di dekat Ira. Ia belum berani duduk karena merasa masih perlu memberikan penjelasan padanya. Penjelasan Bian memang masuk akal. Jika bukan karena dia, untuk apa pria itu membuntuti Ira tempo hari? Sekarang misi aku sudah selesai. Dan aku menepati janji untuk melamar kamu. Oke, aku tahu ini sudah sangat terlambat. Dan mundur terlalu jauh. Tapi kondisi aku memang terpaksa harus seperti itu. Jelas Bian. Ia bahkan berjongkok di hadapan Ira. Aku tahu kesalahanku sangat fatal. Entah bagaimana caranya minta maaf sama kamu. Tapi please, beri kesempatan satu kali lagi. Aku janji gak akan pernah ngecewain kamu. Kalau kita udah nikah nanti, kamu berhak tahu apapun yang aku lakukan. Lanjut Bian. Bian dapat melihat tangan Ira gemetar. Ia memejamkan mata sesaat karena tahu saat ini Ira sedang tertekan. Setelah itu, ia membuka mata kembali dan membaringkan diri untuk menggenggam tangan wanitanya tersebut.
Awalnya Ira hendak menarik tangannya, namun Bian langsung menahannya. Aku mohon, Ra. Lirih Bian sambil menahan tangan Ira. Bian pun menatap Ira yang sedang memalingkan wajah. Aku sayang kamu. Aku takut kamu tiba-tiba diculik mafia itu. Makanya selama ini berusaha menghindari kamu dan pura-pura nggak kenal. Lanjut Bian. Setelah bertemu kamu di mall bulan lalu, aku dan tim bergerak untuk menangkap mereka. Beruntung kala itu ada mantan mafia yang tempo hari menangkap kita di perbatasan. Dia membantu tim kami. Alhamdulillah kami berhasil menangkap mereka. Tapi sayangnya aku tertusuk dan harus dirawat selama sebulan. Jadi baru sekarang aku bisa datang nemuin kamu. Tutur Bian panjang kali lebar. Mendengar kata tertusuk, Ira pun langsung menoleh. Bian berdiri perlahan. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa buktikan. Ucap Bian sambil melepas kancing kemejanya. Melihat Bian melepas kancing kemeja, Ira pun panik. Mau apa kamu? Tanyanya ketus, sambil memalingkan wajahnya lagi. Mau membuktikan kalau aku nggak bohong, Ra. Ini kamu bisa lihat sendiri. Ucap Bian sambil menyibak kemejanya yang sudah terbuka itu. Ira pun menoleh secara perlahan. Memang benar di dekat dada Bian ada bekas jahitan. Bola mata Ira pun bergerak-gerak perlahan. Dapat terlihat bahwa ia mengkhawatirkan pria itu. Ira ingat betul, dulu hanya ada luka bekas tembakan di tubuh Bian. Apalagi jahitan tersebut terlihat masih baru. Sehingga ia percaya pada apa yang Bian ceritakan. Sedikit saja meleset ke jantung. Mungkin saat ini aku nggak ada di sini, Ra. Ucap Bian. Bi, sentak Ira. Ia tidak suka mendengar ucapan Bian barusan. Ira bahkan langsung berdiri dan menahan bibir Bian dengan satu jarinya. Alis Ira mengkerut sambil menatap Bian. Bian pun membalas Ira dengan tatapan hangat. Aku cinta kamu, sayang. Maaf kalau selama ini telah membuatmu kecewa dan khawatir. Ucap Bian sambil menangkup sebelah pipi Ira. Kamu jahat. Lirih Ira dengan mata berkaca-kaca. Suaranya terdengar manja. Iya, aku emang jahat. Tapi aku janji setelah ini nggak akan mengulangi hal itu lagi. Aku bersumpah akan selalu terbuka sama kamu. Ucap Bian. Ia sudah tidak tahu harus bicara apa lagi agar Ira percaya padanya. Jangan hilang lagi, pinta Ira manja. Siap, janji. Sahut Bian tegas. Ira pun tersenyum. Sudah lama ia tidak mendengar kalimat seperti itu. Ira yang sudah tidak tahan akan rasa rindunya pun langsung memeluk Bian. Aku benci sama kamu, Bi, ucapnya. Bian sangat senang. Meski Ira mengatakan benci, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa ia mau menerima Bian lagi. Iya, aku memang pantas dibenci. Sahut Bian. Ia mendekap Ira dan mereka berpelukan untuk melepas rindu. Beberapa saat kemudian, mereka melepaskan berpelukan lalu saling bertatapan. Mereka yang sama-sama sudah terluka karena terlalu merindu itu tak bisa menahan diri. Perlahan, wajah mereka semakin mendekat hingga bibir Bian hampir mendarat di bibir Ira. Namun kemudian mereka dikejutkan oleh suara Mu. Aham. Mu berduhem dengan sangat kencang hingga mereka berdua terperanjat. Awalnya Mu dan Irawan sepakat menunggu Bian dan Ira sambil berbincang di ruang tamu. Namun mereka sangat penasaran karena dua insan itu berbincang cukup lama. Mereka pun ingin tahu apakah Ira memaafkan Bian atau tidak. Bagaimana kalau kita lihat mereka? Usul Mu. Boleh. Sahut ayah Bian. Mereka pun berjalan ke arah ruang tengah dari jendelanya mengarah ke taman. Tiba di sana, mereka mengintip dari balik jendela dan Mu terkejut saat melihat Bian membuka kancing kemejanya. Tunggu. Sepertinya dia hanya ingin menunjukkan bekas lukanya. Ucap Irawan sambil menahan Mu yang hendak berlari ke arah mereka. Sebagai orang tua, Mu tidak ingin anak gadisnya disentuh oleh pria yang bukan mahram.
sehingga reaksinya cukup berlebihan ketika melihat tindakan Bian yang mencurigakan. Namun ternyata tebakan Irawan benar. Sebagai jenderal, tentu Irawan sangat pintar menebak situasi, sehingga ia bisa tahu apa yang akan anaknya lakukan. Awalnya Muh lega karena Bian hanya menunjukkan luka. Namun kemudian ia terkejut saat melihat mereka berpelukan. Muh pun langsung berlari hendak memisahkan mereka. Pak, tunggu. Ucap Irawan sambil menahan Muh. Ia bicara dengan suara pelan. Mereka belum halal. Ucap Muh dengan wajah serius. Iya, saya tahu. Tapi kita kan pernah muda, Pak. Mereka itu sudah terpisah cukup lama. Pasti saling merindukan. Selama masih dalam batas wajar, kita maklumi saja. Ucap Irawan. Tapi bagi saya itu tidak wajar. Sahut Muh. Saya minta maaf atas nama Bian. Tapi jika sampai dia melewati batas, baru kita tegur. Ya sudah. Sahut Muh. Kemudian ia memperhatikan mereka dengan teliti. Tidak ada sedikit pun gerakan Bian yang lolos dari pandangan Muh. Hingga akhirnya Muh melihat wajah mereka semakin mendekat. Pria paruh baya itu terbelalak. Jika ia berlari ke sana, rasanya tidak akan sempat. Sehingga Muh langsung berdeham dengan cukup kencang. Ahem. Ida dan Bian terperanjat saat mendengar suara Muh. Mereka sangat malu karena ketahuan hampir hilaf lagi. Mereka pun langsung memisahkan diri. Belum halal. Jangan macam-macam. Ucap Muh tegas. Bian salah tingkah, ia tidak enak hati karena belum mendapat restu, tetapi sudah ketahuan macam-macam. Maaf, Om. Lidah Bian terasa keluh. Ia bingung harus menjawab apa. Masuk, ucap Muh lagi. Ia sangat kesal pada mereka berdua. Sedangkan Irawan malah tersenyum melihat Muh seperti itu. Ia tahu meski marah, tetapi Muh tetap merestui hubungan mereka. Baru juga baikan, udah nyosor aja. Dasar anak muda zaman sekarang, gak ada akhlak. Gerutu Muh sambil berjalan ke arah ruang tamu. Bukannya zaman kita dulu juga begitu, Pak? Bisik Irawan. Dulu kan kita belum paham betul masalah agama. Kalau sekarang kan semuanya sudah jelas. Sahut Muh. Ya sudah, kita langsung nikahkan saja mereka. Ucap Irawan. Kamu sih, tegur Ira pada Bian. Namanya juga kangen banget. Kamu juga sama kan? Sahut Bian. Iya, tapi harusnya gak kayak gitu. Kalau papa aku langsung nolak kamu gimana? Tanya Ira. Waduh, masa iya? Kamu gak lihat tadi papa aku marah kayak gitu? Ira menakuti Bian. Ya udah, ayo kita ke sana. Ajak Bian. Ia memiliki rencana agar mereka tidak dipisahkan lagi. Mereka pun tiba di ruang tamu. Loh, kalian habis ngapain, Bi? Tanya Ibu Bian saat melihat pakaian anaknya berantakan. Kami akan segera menikah, Pak, Bu, Om, Tante. Ucap Bian tegas. Saat ini mereka sedang berdiri di hadapan semuanya. Mereka semua ternganga mendengarnya. Mereka datang ke sini memang untuk melamar Ira. Namun belum jelas apakah Ira akan menerimanya atau tidak. Kini dua sejoli itu malah tiba-tiba memutuskan untuk menikah. Memangnya Ira mau nikah sama kamu, Bi? Tanya Ibu Bian. Tentu saja mau, Bu. Kami sama-sama saling mencintai. Jadi tidak ingin dipisahkan lagi. Sahut Bian cepat. Ibu tidak bertanya pada kamu. Ibu bertanya pada Ira. Sahut Ibu Bian. Ira, apa benar kamu mau nikah sama Bian? Tanya Rani. Ira menjawabnya dengan anggukan. Sebenarnya saat ini ia malu karena belum sempat menyapa orang tua Bian dengan baik. Wah, alhamdulillah. Syukurlah kalau seperti itu. Jadi kami tidak perlu khawatir lagi.
ucap Rani dan Ibu Bian. Mereka sangat senang karena kini hubungan anaknya sudah jelas. Ira pun menghampiri orang tua Bian. Tante, maaf ya, tadi sikap aku kurang baik. Aku cuma terkejut melihat Bian tiba-tiba ada di sini. Ucap Ira, kemudian ia bersalaman dengan Ibu Bian. Iya, gak apa-apa. Tante paham kok bagaimana perasaan kamu. Justru Tante ingin meminta maaf atas nama Bian. Maaf ya, kalau selama ini Bian menyakiti kamu. Ucap Ibu Bian. Iya, aku udah paham situasinya. Jadi bisa nerima semuanya. Ucap Ira. Syukurlah. Ibu Bian memeluk Ira. Semoga rencana pernikahan kalian lancar ya. Tante yakin kamu bisa jadi istri yang baik untuk Bian. Bisik Ibu Bian. Amin, terima kasih Tante. Sahut Ira. Setelah itu Ira menghampiri Irawan. Om, aku minta maaf ya. Ucapnya. Iya nak, kamu jangan sungkan. Sebentar lagi kalian akan menikah. Artinya kamu akan jadi anak kami juga. Om titip Bian sama kamu ya. Kamu jangan khawatir. Bian pria yang bertanggung jawab. Jadi dia pasti akan memenuhi semua kewajibannya. Dan tidak akan mengecewakan kamu lagi. Jelas Papa Bian. Amin. Terima kasih Om. Mohon maaf jika nantinya aku banyak kekurangan. Ujar Ira. Menikah itu bukan mencari yang sempurna. Namun menikah adalah menyempurnakan kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Jadi kamu jangan khawatir akan hal itu. Bian pun masih banyak kekurangannya. Tinggal bagaimana kalian menerimanya saja. Ira senang karena orang tua Bian cukup bijak. Setelah itu ia menoleh ke arah gadis yang duduk di samping Ibu Bian. Gadis itulah yang membuat Ira langsung berlari dan menangis. Sebab ia pikir Bian datang ke sana untuk mengundangmu ke pernikahan Bian dan gadis tersebut. Ini? Tanya Ira. Gadis itu tersenyum. Kini ia paham mengapa waktu itu Ira ketus padanya. Kenalin, aku calon istrinya Mas Bian. Ucap gadis itu. Ira terkesiap. Ki, Bentak Bian. Dia kesal karena adiknya itu malah memperkeruh suasana. Hehehe, bercanda mas. Aku paham sekarang kenapa waktu itu Mbak Ira marah-marah. Pasti Mbak Ira ngira kalau aku pacar atau istrinya Mas Bian ya. Ledek Kiana. Wajah Ira merah padam. Ia sangat malu karena ketahuan cemburu buta. Awalnya sih aku sempat kesel. Ada orang mau ditolongin malah marah-marah. Tapi sekarang enggak lagi. Sebab aku tahu. Artinya Mbak Ira emang cinta sama Mas Bian. Makanya cemburu kayak gitu. Ucap Kiana sambil tersenyum. Ira pun tersipu malu. Maaf ya, aku udah salah sangka. Ucapnya sambil menunduk. Iya, Mbak tenang aja. Mas Bian kan gak mungkin berpaling ke yang lain. Ibarat penyakit, cinta Mas Bian ini gak ada obatnya. Setiap hari cuma mikirin Mbak Ira aja yang dipikirin. Ucap Kiana. Ki, Tegur Bian lagi. Apa sih mas? Emang iya kan? Bahkan di kamar Mas Bian aja banyak banget foto Mbak Ira. Aku sampai bersalah masuk kamar kalau ke situ. Sahut Kiana. kamu ini. Bian kesal pada adiknya yang sangat bocor itu. Sudah. Lebih baik kalian duduk dulu. Ucap Irawan. Bian dan Ira pun langsung duduk. Sebelum membahas pernikahan, saya ada satu permintaan. Ucapmu. Apa om? Tanya Bian tegang. Sebelum kalian sah, kalian gak boleh ketemu dulu. Ucapmu tegas. Bersambung.